Iran meningkatkan ancaman terhadap Israel di tengah potensi balasan IDF menargetkan ladang minyak dan fasilitas nuklir Teheran. Sumber IRGC kepada surat kabar Tasnim News menekankan, jika Israel mengambil langkah apapun, Iran tidak ragu melakukan balasan yang lebih dahsyat. Bahkan beberapa jenis serangan siap dilakukan tergantung sifat pembalasan Israel. Sementara media garis keras Iran, Hamshahri merinci daftar panjang target potensial yang bakal diserang Iran. Surat kabar tersebut memaparkan dalam bentuk infografis yang menyebutkan 35 lokasi strategis milik Israel. Target potensial tersebut mencakup infrastruktur paling penting dan fasilitas militer di Israel. Sasaran utama meliputi pembangkit listrik, kilang minyak, hingga infrastruktur gas. Fasilitas-fasilitas ini memainkan peran utama dalam kebutuhan energi domestik dan kapasitas ekspor Israel, dan gangguan apapun akan berdampak signifikan terhadap perekonomian. Lokasi militer juga termasuk dalam target, termasuk pangkalan udara hingga bandara. Kelompok Hizbullah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Senin 7 Oktober 2024 atau tepat peringatan setahun perang Israel dengan Hamas. Serangan pagi hari Hizbullah menargetkan dua pangkalan militer Israel menggunakan roket Fadi-1. Dua target militer Israel yang menjadi sasaran itu yakni pangkalan Karmel di selatan Haifa dan pangkalan Nimrah di Tiberias. Otoritas penyiaran publik Israel menyatakan bahwa dua orang terluka di Tiberias akibat roket dan pecahan peluru yang berjatuhan di sekitar kota tersebut. Ambulans Israel lebih lanjut melaporkan 10 orang terluka akibat serangan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah melihat 5 proyektil yang ditembakkan ke arah kota dan mencoba mencegatnya, namun beberapa roket mendarat. Insiden ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan militer yang kuat dari Israel, Hizbullah masih mampu melancarkan serangan yang fatal. Di tengah serangan udara Israel yang berlanjut di Lebanon, serangan ini menjadi sinyal bahwa Hizbullah masih memiliki kemampuan untuk merespon. Senin 7 Oktober 2024 menjadi peringatan setahun serangan Hamas dan Israel. Dalam momen ini, pasukan pertahanan Israel merilis video pertempuran prajuritnya di kota Sderot setahun yang lalu, di mana Hamas menyerbu kantor polisi Sderot hingga menewaskan 30 orang Israel. Rekaman yang dirilis pada Minggu memperlihatkan lokasi pertempuran di kantor polisi Sderot setelah Hamas berhasil menguasai gedung tersebut. Namun, IDF kembali mengambil alih kantor polisi Sderot keesokan harinya. Media Israel saat itu melaporkan 10 pejuang Hamas berhasil dinetralisir. Penyerbuan kantor polisi juga menewaskan sekitar 30 warga sipil dan petugas polisi. Sementara dalam video tersebut terlihat IDF aktif menembakkan roket hingga memicu kebakaran di gedung tersebut. Bulldozer IDF juga aktif menghancurkan gedung yang dalamnya masih ada pejuang Hamas. IDF mengatakan rekaman diambil dari tank milik Komandan Brigade Lapis Baja 401 saat itu, Kolonel Beni Aharon. Sementara klip selanjutnya memperlihatkan gedung telah hancur total beberapa hari kemudian. Luka akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu masih terasa menyakitkan. Israel pada Senin 7 Oktober 2024 memperingati setahun serangan teror terburuk dalam sejarahnya. Presiden Isaac Herzog menetapkan hari Senin 7 Oktober sebagai hari berkabung nasional. Sementara Panglima Militer IDF Herzi Halevi berjanji melakukan introspeksi diri yang mendalam. Sedangkan IDF merilis rekaman yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dari serangan pada 7 Oktober. Dalam video itu memperlihatkan pasukan elit Uni Multi Domain atau unit hantu yang beroperasi di Kibbutz Re'im. Bentrok sengit terjadi saat prajurit IDF melawan puluhan pejuang Hamas. Saat itu Komandan unit hantu Kolonel Roy Levy yang berusia 44 tahun tewas bersama perwira lainnya yakni Kapten Yotam Ben Basa 24 tahun. Selain itu, IDF juga merilis video pertempuran di kantor polisi Sderot setelah Hamas menguasai gedung tersebut. Video itu direkam dari tank milik Brigade Lapis Baja 401 saat itu, Kolonel Beni Aharon.
Iran diisukan melakukan uji coba nuklir bawah tanah menyusul laporan gempa bumi yang mengguncang provinsi Semnan pada Sabtu 5 Oktober waktu setempat. Spekulasi ini muncul karena kedekatan epicentrum gempa dengan fasilitas nuklir. Selain itu juga dipicu oleh konflik dan ketegangan yang sedang berlangsung antara Iran dengan Israel. Terkait isu tersebut, saluran berita India yang berfokus pada persenjataan, Alpha Defense, memberikan analisisnya. Media tersebut mengatakan bahwa dalam analisis uji coba nuklir bawah tanah secara teknis memerlukan persiapan yang signifikan. Situs nuklir Iran yang diketahui seperti Natanz telah dibentengi jauh di bawah tanah yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan aktivitas semacam itu. Namun, kedalaman peristiwa khusus ini dan misalnya tidak secara tegas mengonfirmasi uji coba nuklir karena kompleksitas yang terlibat dalam menahan ledakan nuklir pada kedalaman tersebut tanpa menyebabkan gangguan permukaan. Sementara itu tidak ada klaim atau konfirmasi langsung dari Iran mengenai uji coba nuklir. Sebaliknya tidak ada kecaman internasional langsung atau tanggapan militer yang mungkin diharapkan setelah uji coba nuklir yang dikonfirmasi yang biasanya akan memicu reaksi dari badan-badan seperti PBB atau negara-negara tertentu seperti AS atau Israel. Dari sisi kenormalan seismologi, Iran terletak di garis patahan utama menjadikannya salah satu negara yang paling rawan gempa bumi. Oleh karena itu, aktivitas seismik alami bukanlah hal yang tidak biasa. Kemudian juga kurang bukti langsung jika itu disebut sebagai uji coba senjata nuklir. Media tersebut menyatakan bahwa tidak ada kejatuhan radioaktif atau tanda-tanda lain yang biasanya dikaitkan dengan uji coba nuklir. Serangan udara terarah Israel di Lebanon membuat Iran kian berang. Selain menggempur Lebanon, sebuah pabrik mobil Iran turut menjadi sasaran serangan pada Minggu 6 Oktober 2024. Media Arab dan Iran mengatakan pabrik mobil Iran yang menjadi target serangan berada di kota industri Hisyah di Suriah Tengah. Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berpusat di Inggris menyatakan pabrik mobil Iran itu tidak ada orang ketika menjadi serangan. Lembaga pemantau perang itu mengatakan 2 rudal Israel diduga menghantam pabrik mobil di provinsi Homs. Serangan itu hanya menyebabkan kerusakan material. Jurnalis kantor berita Arab Suriah yang dikelola pemerintah mengaku mendengar sebuah ledakan di dekat pabrik. Usai insiden itu, penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab ledakan. Sejak dimulainya perang saudara Suriah pada 2011, Israel diyakini telah melakukan ratusan serangan terutama menargetkan posisi militer dan pejuang yang didukung Iran termasuk dari kelompok Hizbullah Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.